Bab 4197. Orang yang dikurung di dasar laut. Penyu hijau sangat besar, pasti tidak sebagus bergerak di laut dalam. Lihat saja siapa di antara kita yang bisa mengalahkan yang lain dalam hal konsumsi energi. Beberapa napas kemudian, seekor kura-kura hijau besar muncul di area ini, matanya dipenuhi keraguan. Baru saja aku sepertinya merasakan beberapa gerakan di sini, tetapi segera aura anak manusia itu menghilang lagi. Lupakan saja, anak itu agak jahat, dan kedalaman seperti ini agak berbahaya baginya, jadi lupakan saja. Penyu hijau melirik ke kedalaman laut dengan rasa takut, dan menggunakan semua anggota tubuhnya yang besar dengan cepat bergerak menuju permukaan air. Tapi kali ini, Erikin membiarkan teknik giok pemurnian obat jatuh bebas selama 1 jam sebelum dia mendeteksinya lagi. Alhasil, kali ini, Erikin hanya mengeluarkan kerohanian beberapa meter sebelum kepalanya berdengung, hendak meledak. Karena meskipun aku tidak merasakan penyu hijau, ada aura monster iblis lebih mengerikan. Apa yang terjadi di laut dalam ini? Monster aura iblis di sekitarnya sangat ganas dan sangat bercampur, seolah-olah ada beberapa keberadaan yang tidak kalah menakutkan dari penyu hijau yang hanya berjarak 100 kaki darinya. Satu fase penilaian 3 penurunan monster iblis sudah cukup bagiku, ada banyak lagi. Dia jatuh ke dalam sarang monster iblis sepanjang jalan. Erikin menggertakkan giginya. Sekarang apalagi mengendalikan skater air Reiki untuk naik, dia merasa bahwa meskipun kerohaniannya menyebar sedikit lagi, dia mungkin akan langsung ditemukan oleh pemilik aura menakutkan ini. Menarik auranya dengan cepat, Erikin menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan hanya bisa terus tenggelam. Pada siang hari, laut dalam tidak memberi orang perasaan yang menakutkan. Mungkin karena malam makhluk ini muncul. Ketika siang tiba, semuanya seharusnya dipulihkan. Dengan cara ini, Erikin menghibur dirinya sendiri, dan dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya lagi dan lagi, tetapi setiap kali dia merasakan krisis yang lebih kuat. Berapa banyak kultivasi monster iblis mengerikan yang tersembunyi di dasar laut ini. Jika dia tidak memiliki caranya sendiri untuk memasuki area ini, itu tidak akan menjadi kematian murni. Tunggu sampai setelah 3 jam. Erikin tiba-tiba merasakan sedikit kejutan dari ruang pemurnian obat. Dia menyebarkan kerohanian lagi, dan menemukan bahwa teknik giok telah jatuh ke dasar laut, dan tidak ada tempat untuk jatuh. Dan aura menakutkan yang dia rasakan berkali-kali telah hilang kali ini. Tidak ada iblis monster kuat di dasar laut. Erikin sedikit bingung. Diguncang oleh paksaan monster iblis berkali-kali membuat dia sedikit tidak nyaman. Setelah mengendalikan skater untuk terbang beberapa saat, Erikin terus mengirimkan pengamatan kerohanian. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Erikin terbang keluar dari ruang pemurnian obat. Saat ini, air laut telah kembali ke warna normalnya, dan dengan menghitung waktu, sudah siang hari. Selama penerbangan, Erikin tidak menemukan altar atau apapun yang berhubungan dengan Dewa Bintang di dasar laut. Mungkin lokasi utama pertarungan tanah pusaka ini tidak termasuk dasar air. Dia tidak tahu apakah monster iblis di atas masih di tempat asalnya, tetapi karena tidak ada panen di dasar laut, dia harus kembali. Erikin berniat kembali ke ruang pemurnian obat, lalu kembali ke laut. Namun saat ini, arus di dasar laut tiba-tiba bergetar. "Junior, bisakah kamu mendengarku?" Suara tumpul tiba-tiba datang dari laut. Suara apa itu? Erikin mengerutkan kening dan melihat sekeliling. "Aku sedang membicarakanmu, jangan melihat-lihat. Kalian datang untuk merebut pusaka Dewa Bintang, di sini, kemarilah,
aku bisa membantumu mendapatkan semua warisan, dan hanya aku yang bisa membantumu melakukannya. Suaranya sedikit lelah, tapi juga penuh godaan. Erikin juga menilai bahwa sumber suara itu berjarak beberapa ratus meter secara diagonal di depannya. Bisakah dia membantu aku mendapatkan warisan? Erikin mengangkat alisnya. Jelas, suara di dasar laut sepertinya bukan seseorang yang ikut serta dalam pertarungan memperebutkan warisan, melainkan seseorang yang sudah lama ada di tempat pusaka ini. Tapi selain Situa Serakah dan lainnya, apakah ada roh kebijakan lainnya? Apakah orang ini juga jiwa? Erikin, hati-hati. Seharusnya tidak ada seorang pun di lautan yang begitu menakutkan, Iblis Fu memperingatkan. Erikin mengangguk, bukannya mendekat, dia mundur beberapa langkah. Kamu bisa mengobrol jika kamu mau, tapi tunjukkan wajah aslimu terlebih dahulu. Kemarilah, di sana hanya ada satu tandaku, aku janji, tidak ada bahaya, kata suara itu. Karena kita bisa berkomunikasi, apa tidak bisa berbicara dari jarak ini? Erikin menggelengkan kepalanya, tanpa niat untuk bergerak maju. Suara itu tampak terdiam sesaat, dan kemudian mendesah pelan. Kamu junior benar-benar berhati-hati. Berbicara tentang ini, 100 meter dari Erikin, sinar merah tiba-tiba menyala di atas dasar laut. Selanjutnya, cahaya terus menyebar, membentuk formasi cahaya khusus. Tubuh berwarna darah muncul dalam formasi cahaya. Tampaknya sosok ini adalah laki-laki, dengan cahaya merah bersinar di sekujur tubuhnya, dan banyak garis hitam bercokol di kulitnya. Karena ini adalah proyeksi cahaya, coraknya sangat kabur dan Erik tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Hal yang paling menarik perhatian dari pria ini adalah 8 rantai di tubuhnya. Salah satu ujungnya tertanam di tubuhnya, dan ujung lainnya tertanam di tanah, benar-benar terpenjara. Teman kecil, sekarang aku sudah muncul, kita bisa mengobrol. Setelah pria itu muncul, dia langsung berbicara. Orang ini terlihat seperti orang berdarah di laut. Hati Erikin tergerak. Kamu sepertinya bukan manusia. Aku memang bukan, tapi klan jiwa. Pria itu berbisik. Klan jiwa. Itu benar, klan jiwa adalah penguasa alam jiwa, penguasa di surga dan 10.000 alam, kata pria itu. Wajar kalau kamu tidak tahu. Lagi pula, daratan Jiushu hanyalah dunia kecil di antara segudang dunia. Selain tempat ini, dunia ini sangat besar. Karena kamu bukan dari tempat ini, mengapa kamu terjebak di sini? Tanya Erikin. Pria itu menghela nafas. Karena aku kalah dari Dewa Bintang saat itu, Dewa Bintang mendambakan segel domain jiwaku dan memintaku untuk menyerahkannya. Aku lebih baik mati daripada menyerahkannya. Dewa Bintang sangat mendominasi. Tindakanku membuatnya marah, jadi dia menekanku di dasar laut di sini sampai sekarang. Pria itu berkata dengan ekspresi rumit. Kata-kata pria itu mengingatkan Erikin tentang pengenalan banyak harta di aula rusak di Broken Hill. Saat Dewa Bintang ini berkelana ke 10.000 dunia, dia memang pernah bertarung melawan banyak orang dan mendapatkan banyak hal langka. Tapi apakah yang dikatakan orang ini benar atau tidak, belum bisa dipastikan. Mengapa kamu ingin membantu aku mendapatkan warisan? Erikin bertanya. Hehe, walaupun aku dikalahkan oleh Dewa Bintang dan masih tertindas di sini, tapi kekuatan aku tidak bisa dibandingkan oleh orang-orang di sini. Aku bisa menjamin, asalkan kamu bekerja sama denganku, kamu bisa mendapatkan kekuatan suci tertinggi. Kamu tidak bisa pergi dari sini, kan? Aku sudah bilang bahwa di tanah warisan ini, tidak ada yang lebih kuat dariku. Jadi selama kamu bekerja sama denganku,
Meski tubuhku tidak bisa pergi, aku masih bisa menyapu tempat ini. Ada sentuhan arogansi dalam nada pria itu. Pada saat yang sama, sosoknya bergetar beberapa kali. Bersambung.